Tuhan Yesus baik, luar biasa. Tuhan Yesus selalu memberikan sukacita di hati kita. Pagi ini dengan penuh sukacita kita menikmati hidup kita. Mari kita naikkan dulu pujian Selamat Pagi Bapa. Bersyukur dulu, mengucapkan terima kasih kepada Dia. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Rohku. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan untuk hidup ini. Terima kasih untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk melakukan hal-hal yang berguna. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami telah menyiapkan piring hati kami untuk menikmati sarapan surgawi yang Tuhan telah sediakan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saya mau kita sama-sama menyanyikan dulu satu pujian, adalah sukacita di hati. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih di hatiku. Adalah damai sejahtera di dalam hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah damai sejahtera di dalam hatiku, diberikan Tuhanku. Dunia tidak pernah memberikan engkau sukacita, cuma sebentar. Ada teman saya, kalau dia lagi jengkel, dia pergi nonton film. Ya, dia pergi ke bioskop, bukan nonton bioskop, nonton film. Kalau nonton bioskop cuma di luar, dia liatin bioskopnya. Ini enggak, dia nonton film. Dia bisa dari satu film sambung lagi film yang lain, sampai dia bosan, sampai dia ngantuk, dia pulang. Jengkelnya tetap ada. Itulah sukacita yang dari dunia. Kamu kesel aja lah, main ke rumah teman, naik sepeda, naik motor. Ya, ada anak-anak yang salah ambil langkahnya, kesel, merokok, minum obat-obat terlarang. Tapi saya mau katakan nggak akan jadi sukacita, nggak akan jadi bahagia, cuma bikin kamu pikun. Kamu pikun kalau kamu punya persoalan, padahal hidup kamu makin buruk karena melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi ketika percaya kepada Tuhan Yesus, meskipun engkau mengalami kesulitan, tetap ada sukacita. Kita mau lihat yuk satu firman Tuhan, satu kisah ya, peristiwa yang pernah terjadi di zaman para rasul. Kita baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-19, 22 dan 26. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapatkan penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Masih ingat beberapa minggu yang lalu bagaimana Paulus mendoakan seorang wanita muda yang bisa meramal. Ya,
Karena di dalam diri gadis muda ini ada roh jahat yang membuat dia bisa meramal. Jadi sekali lagi saya katakan, ramalan bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah meramal, tapi Tuhan memberikan kita kepastian. Jadi siapa yang suka pergi meramal, uangnya, kalau bahasa Chinese-nya, itu adalah dosa di mata Tuhan. Nah, waktu Paulus melihat perempuan ini, gadis muda ini, Paulus mendoakan sehingga wanita ini terlepas dari ikatan roh peramal. Akibatnya apa? Dia nggak bisa meramal lagi. Lalu ada orang-orang yang marah melihat perbuatan Paulus. Siapa? Mereka adalah yang memperbudak gadis muda ini. Karena ketika gadis muda ini meramal, orang banyak membayar, uangnya diambil oleh tuan-tuannya, diambil oleh majikannya. Kasihan sekali, bukan? Dan ketika Paulus menolong membuat gadis muda ini hidup merdeka dari roh jahat, tuan-tuan mereka ini yang hatinya jahat, yang tidak mengasihi Tuhan, apalagi mengasihi sesama, tidak takut kepada Tuhan, menjadi marah. Mereka menangkap Paulus dan Silas dan mereka menyeret Paulus dan Silas ke pasar, dibawa kepada penguasa di situ. Dan akhirnya Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara. Kita baca ayat yang ke-22. Dan juga banyak orang bangkit menentang mereka, ayat 22 dan 23. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dan tubuh mereka dari tubuh mereka dan mendera mereka. Jadi orang banyak mulai, oh ya emang nih, ini orang nih, gak bener nih, orang jahat nih, mengganggu orang lain. Jadi Paulus dan Silas berbuat baik, melakukan mukjizat, malah dikatakan berbuat jahat. Dan apa yang terjadi? Baju mereka dikoyakkan, lalu mereka didera. Didera itu dicambuk, dipukul, ya, dipukul punggung mereka sampai luka dan berdarah begitu. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Dimasukkan ke dalam penjara dan disuruh jaga dengan ketat, jangan sampai lolos. Ini pengacau katanya, begitu. Lalu apa yang terjadi dengan Paulus dan Silas? Paulus dan Silas apakah menjadi kesal? Apakah Paulus dan Silas menjadi nyesal gitu? Tahu begitu saya nggak doakan gadis muda itu. Tahu begitu saya nggak usah nolong orang begitu, ya. Tapi ternyata tidak. Apa sih yang terjadi? Paulus dan Silas di dalam penjara itu mereka tidak menjadi jengkel meskipun badan mereka pasti sakit semuanya. Dan bukan itu saja, mereka juga dimasukkan, ayat yang 24 bilang, sesuai dengan perintah itu kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Bukan lagi pakai borgol kakinya, tapi dimasukkan ke dalam pasungan. Pasungan itu jadi kayu, ya, 2 bilah kayu yang ada lubangnya untuk masukin kaki, lalu dijepit begitu. Jadi nggak bisa bergerak, nggak bisa berdiri. Kakinya dipasung dua-duanya, duduk aja begitu, seperti itu. Nah, lalu apa yang terjadi? Apakah Paulus dan Silas merintih-rintih, aduh sakit, aduh berdarah. Silas kamu gimana? Iya di sini saya patah kali tulang saya. Paulus bilang, iya saya juga. Enggak begitu. Kita baca lagi ayat selanjutnya, ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tengah malam mereka berdoa dan menyanyi. Kenapa sih? Bukannya tidur. Saya rasa mereka nggak bisa tidur dengan badan yang sakit, karena mereka nggak bisa berbaring. Mereka duduk begitu, semua sakit setengah mati. Tangan diborgol, kakinya dibelenggu, dipasung begitu. Mereka pasti nggak bisa tidur kesakitan. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Mereka tidak menjadi bersusah hati, mereka tetap bersuka cita. Kenapa? Karena ayat mencatat mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian, bukan menyanyikan lagu kesedihan.
Nah nyanyinya begini, aduh sakitnya hati ini, gitu, nggak begitu. Dia menyanyikan puji-pujian. Kalau puji-pujian artinya lagunya berisi puji-pujian kepada Tuhan. Lalu masih belum berhenti ceritanya. Ayat yang ke-26. Waktu mereka nyanyi itu semua orang-orang yang di penjara yang lain juga dengar. Artinya mereka nyanyinya nggak bisik-bisik, nggak begitu. Nyanyi dengan suara yang keras sehingga di ruangan-ruangan penjara yang lain mereka mendengar puji-pujian itu. Lalu ayat yang ke-26 mencatat demikian. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Wow. Waktu lagi memuji Tuhan, ada gempa bumi. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ternyata ini bukan gempa bumi sembarangan, gempa bumi spesial. Kenapa? Karena gempa bumi yang membuat pintu penjara terbuka sampai borgol pasung bisa terlepas. Semalam saya dapat kiriman video di WhatsApp terjadi gempa bumi di mana saya lupa itu laci meja bisa sampai terbuka sendiri, ya. Tapi saya nggak melihat bahwa ada kaki meja yang bisa lepas begitu. Kecuali dia jatuh ketimpa. Alkitab mencatat gempa bumi ini gempa bumi yang membuat pintu penjara terbuka dan belenggu pasungan juga terbuka. Aneh sekali, ya, aneh sekali. Kalau bukan Tuhan yang melakukan mujizat itu tidak mungkin. Sehingga semua orang tawanan terlepas terbebas. Ada cerita selanjutnya, apakah mereka kabur? Tidak kabur. Tidak ada satu pun yang kabur. Tapi saya mau katakan hari ini apa yang Tuhan ajarkan. Ketika kamu tetap bersukacita meskipun kamu mengalami kesulitan karena nama Tuhan, karena engkau berbuat benar, karena engkau berbuat baik, engkau mengalami kesulitan tetapi engkau tetap mengucap syukur, tetap bersukacita, tidak menjadi marah-marah kepada Tuhan, maka saya mau katakan mujizat akan terjadi. Mujizat akan terjadi. Sekali lagi saya katakan, kalau engkau mengalami kesulitan tetapi engkau hidup benar, anak-anak engkau hidup takut kepada Tuhan, engkau tidak mau bergaul sembarangan, engkau tidak mau ikut-ikut perbuatan yang jahat, bukan berarti engkau tidak akan mengalami kesulitan. Semua orang di dunia ini hidupnya pasti akan mengalami kesulitan. Tetapi ada perbedaannya. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang hidup benar, ketika mengalami kesulitan ada mujizat akan terjadi. Sebab itu jangan bersungut-sungut, jangan marah-marah. Saya ingat satu hari saya sedang jengkel, saya kesel luar biasa. Jadi malam itu saking jengkelnya saya nggak mau tidur. Saya nggak bisa tidur, bukan nggak mau tidur. Lalu saya menjahit. Ya, saya suka menjahit. Jadi saya jengkel, saya nggak bisa tidur, jadi saya menjahit. Tiba-tiba waktu saya lagi menjahit, waktu sudah jam 1 malam begitu, jarumnya patah, jarum mesin jahit patah. Nah, saya cari patahannya kecil, ya paling setengah senti. Saya cari karena kalau jatuh di lantai saya takut nanti menusuk kaki. Saya cari, nggak ketemu. Tapi sepanjang saya lomok-lomok ke bawah ke lantai itu, saya rasa ada benang yang mengikat tangan saya. Jadi benangnya makin panjang gitu. Saya pikir ini benang apa? Lalu saya lihat ternyata benang itu masuk ke dalam kuku saya. Langsung saya pegang-pegang ini, saya rasa ada tajam-tajam. Rupanya ujung jarum itu masuk ke dalam jari saya. Jadi jari saya kena jahit dan saya tidak sadar. Jarumnya nggak kelihatan, tapi kalau dipegang berasa di sini ada tajam-tajam. Lalu di kuku saya kelihatan ada titik. Benangnya masuk ke situ. Saya gunting dan saya ketakutan luar biasa. Kenapa? Karena jarum yang kecil itu akan ikut mengalir bersama darah. Dia bisa aja nyasar kemana, bisa aja nanti ke jantung. Jadi saya ketakutan. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan ampuni saya karena hati saya cengkel. Ampuni saya Tuhan. Saya pergi ke rumah sakit jam 2 malam, tidak ada dokter yang bisa bedah operasi karena harus
dibelek begitu, dibedah, baru bisa diambil jantungnya. Lalu mereka cuma obati itu. Besok pagi-pagi jam 8 saya udah berangkat ke rumah sakit lagi dan dioperasi. Kamu tahu, sepanjang dioperasi saya takut luar biasa karena kukunya dicabut dulu. Kukunya dicabut baru kelihatan ada jarumnya menyerempet tulang. Menyerempet tulang kecil cuma 0,5 senti baru bisa dicabut. Tetapi sepanjang lagi dioperasi, suntiknya sakit, suntik bius ya. Waktu dicabut nggak sakit, waktu dicabut kukunya nggak bisa sakit. Tapi saya sepanjang itu saya menyanyi, saya memuji Tuhan, sehingga takut saya hilang. Sampai operasinya sudah selesai, dokter dan suster bilang sini, udah Bu, sudah berhenti nyanyinya, sudah selesai soalnya operasinya. Saya tidak merasakan apa-apa. Saya tidak merasakan takut karena saya memuji Tuhan. Jengkel saya, sakit hati saya sudah sembuh ketika saya minta ampun kepada Tuhan. Karena saya menyimpan jengkel, saya menyimpan sakit hati, akibatnya apa? Celaka. Ayo, anak-anak yang Tuhan sayang, siapapun yang mendengarkan sahabat sorgawi pagi ini, jangan simpan sakit hati, jangan simpan kemarahan, karena itu akan membuat engkau mengalami hal-hal yang buruk. Tetapi lepaskan pengampunan, tetap bersuka cita apapun yang terjadi, maka di situ akan ada mujizat. Kalian tahu, kuku saya yang ini, ya, bagus kuku saya, ya, kuku saya ini bagus sekali. Tetapi sepanjang 1 tahun bisa baru tumbuh normal. Sepanjang 1 tahun itu saya ingat kejadiannya, tanggal 25 Februari tahun 1987. Saya ingat sekali tanggalnya itu. Lalu di bulan Desember itu baru kukunya tumbuh penuh. Tadinya cuma sedikit, tapi sepanjang dari Februari sampai ke bulan Oktober, November, saya ketemu dengan orang-orang yang bilang begini, kukunya kenapa? Nanti tumbuhnya jelek. Lalu mereka kasih lihat kuku mereka yang pernah copot, tumbuhnya jelek sekali. Ada yang kuku kaki, ada yang kuku telunjuk, ada yang kuku kelingking, banyak sekali. Saya takut, tapi saya memuji Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya percaya Tuhan sudah ampuni saya, Tuhan pasti melakukan mujizat. Tuhan tidak akan biarkan kuku saya jelek. Ternyata kuku saya tumbuh, ini saya baru potong pendek. Kuku saya tumbuh, kuku yang paling bagus, kuku yang jarang patah. Ya, saya mau katakan, mari tetap bersuka cita meskipun ada badai gelombang. Karena apa? Kita punya Tuhan yang melakukan mujizat. Tuhan yang senang kalau kita memuji Tuhan, Dia pasti akan melakukan mujizat untuk menolong kita. Mari kita mau naikkan satu pujian, kita mau puji Dia. Pasti opung bisa nih, ya. Aku memuji kebesaran-Nya.
belenggu sakit hati terlepas, agar belenggu kepahitan terlepas, agar ada sukacita Kristus, agar ada pertolongan. Terima kasih Engkau luar biasa, hebat Engkau dahsyat. Tangan kasih-Mu yang berlubang paku itu sedang menjamah hati yang terluka saat ini. Kau hiburkan mereka. Ada anak-anak yang tidak tahu apakah dapat melanjutkan sekolah atau tidak. Ada anak-anak yang baru lulus SMA tidak tahu bisa kuliah atau tidak, bahkan sudah yakin tidak bisa kuliah. Tetapi Tuhan katakan apabila engkau mengucap syukur, hidup benar, cari wajahnya, naikkan pujian kepada-Nya, berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak ada perkara yang mustahil. Akan banyak pertolongan, akan banyak mujizat-mujizat. Mari Tuhan Yesus, inilah hati setiap kami. Hanya Engkau yang dapat menyembuhkan yang luka, dan biarkan roh puji-pujian, roh sukacita yang daripada-Mu penuh di dalam hati pikiran kami, menguasai hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya percaya tidak lagi ada hati yang sedang masih tetap marah, tetap kecewa, tetap pahit. Tadi Tuhan kasih tahu ada seorang ibu yang kecewa, ada seorang anak yang rasanya bingung, tidak tahu harus berbuat apa karena orang tuanya berpisah. Lalu ada juga anak-anak yang tidak tahu bisa melanjutkan sekolah atau tidak. Mereka mengucapkan syukur, memuji Tuhan, sehati berdoa, berkumpul bersama-sama dengan anggota keluarga untuk berdoa, memuji Tuhan, maka keajaiban akan terjadi. Tidak ada perkara yang mustahil. Bersukacita, pasti ada pertolongan. Sampai ketemu di hari Senin mendatang. Tuhan Yesus memberkati.